عملا صالحا. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama berada di tempat yang mulia ini, di majelis yang penuh mubarakah ini, dalam rangka melanjutkan rutinitas ngaji kita setiap Selasa pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan amal baik kita kelak ada di alam akhirat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di akhirat sama-sama berada di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal atau orang menyebut juga dengan bulan Maulid, di mana di bulan ini 14 abad yang lalu, atau kalau kita bulatkan 15 ya, terjadi peristiwa besar, yakni lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk kecintaan kita pada momentum kelahirannya ini, kita Muslim Indonesia, khususnya yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya memperingati hari kelahirannya. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan, bentuk sebuah kegembiraan, bentuk sebuah memuliakan atas kelahiran Nabi kita. Kita saja atas kelahiran anak kita kadang mengadakan ulang tahun. Kita tidak tahu anak kita jadi apa, tetapi pada Nabi kita yang sudah jelas mulia itu menjadi khairul anam, khairul anbiya wal mursalin, pantas untuk kita memuliakan kelahirannya, gembira atas kelahirannya dalam bentuk merayakan Maulid atau hari kelahiran Rasulullah. Caranya macam-macam. Ada dengan membaca sholawat di masjid, di mushola, ada yang di rumah pribadi, ada yang memperbanyak meningkatkan sedekah. Yang paling pokok adalah mengikuti ajaran-ajarannya sebagai nabi panutan kita. Kan Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ini adalah apa? Hadis ini tentang bagaimana kita bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, serta berbuat baik kepada mereka, yakni dengan cara mengasihi, serta kita merendahkan hati kita dalam bersikap pada orang-orang lemah, orang-orang miskin,
bersikap rendah hati maksudnya dengan cara yang santun kepada mereka. Orang yang miskin tidak kita hardik, tidak kita hinakan, tapi kita muliakan. Karena orang-orang yang miskin itu akan menjadi penghuni surga. Karena orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah tentang kesabaran dan keimanannya. Atas ujian di dunia ini dengan kondisi kemiskinan, maka yang miskin tadi, yang diuji tadi, menjalani dengan sikap sabar dan penuh keimanan kepada Allah, maka sesungguhnya orang-orang inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai penduduk surga, calon penghuni surga. Gitu. Tetapi kemiskinan yang dimaksud bukan berarti hal yang mutlak. Apa maksudnya itu? Artinya bukan berarti kalau miskin pasti jadi penghuni surga, ya juga enggak. Miskin ya lihat dan miskinnya. Miskin yang saya katakan tadi menjalani kemiskinan itu sebagai bentuk ujian dengan sikap sabar dan tetap iman kepada Allah. Bukan berarti hanya miskin dan jamin masuk surga. Kalau begitu ayo kita miskin semua biar masuk surga semua. Ya tidak begitunya. Bahkan Rasulullah sendiri ya berdoa untuk terhindar dari kefakiran. Kita tahu kan doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Allahumma du Gusti, inni a'udzubika, sesungguhnya kula mohon berlindung, minal kufri dari kekufuran, wal fakri dan dari kefakiran atau kemiskinan, wa adzabil qabri dan dari siksa kubur. Tapi walaupun fakir miskin, kalau kita menjalani dengan sabar dan penuh keimanan kepada Allah dan sudah berikhtiar, maka sesungguhnya ini adalah jalan surga. Karena itu maka orang miskin itu adalah calon penghuni surga. Tapi miskin bukan asal miskin, miskin yang menjalani kemiskinannya dengan sikap sabar dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'id bin Abi Waqqas, semoga Allah ridho kepadanya, qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafari. Kunna itu mana asalnya adalah kami bersama Rasulullah 6 orang. Maksudnya suatu hari kami berkumpul 6 orang atau berenam itu artinya 6 orang menyertai Rasulullah atau bersama Rasulullah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Pada suatu hari kami berkumpul berenam menyertai Rasulullah atau bersama Rasulullah. Faqala al-musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah. Apa katanya orang musyrik itu? Utrud
haula'i la yajtarithuna alaina wa kuntu wa ana wa ibnu Mas'udin wa rajulun min Hudzailin wa Bilalun wa rajulani lastu usammihima. Usirlah 6 orang itu supaya mereka tidak berani kepada kita. 6 orang itu ialah saya, maksudnya saya itu adalah Sa'id, ini yang berkata kan Abi Sa'id atau Sa'id bin Abi Waqqas. 6 orang itu ialah saya, maksudnya Sa'id bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari Hudzail, dan Bilal, dan 2 orang laki-laki yang saya tidak kenal namanya, katanya Abu Bakar. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu ayyaqa'a. Tidak lama kemudian terlintas dalam benak Rasulullah apa yang dikehendaki oleh Allah untuk terlintas dan mengatakan pada dirinya sendiri. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian turunlah firman Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di petang hari, sedangkan mereka sangat mengharap atau sangat berharap keridhaannya. Ayat ini adalah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am. Ruwahu Muslim, meriwayatkan pada hadis ini Imam Muslim. Hadis ini adalah sahih, perawinya Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya berikan arti bebas setelah saya maknai per kalimat. Pada suatu hari kami berkumpul berenam menyertai Rasulullah. Ini katanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada orang musyrik yang berkata kepada Rasulullah. Orang musyrik artinya orang Quraisy pada waktu itu mengatakan kepada Rasulullah. Apa katanya orang musyrik itu? Usirlah 6 orang itu. Mereka itu tidak akan berani kepada kita. 6 orang itu adalah Sa'id 1, Ibnu Mas'ud 2, seorang laki-laki dari Hudzail 3, Bilal 4, dan 2 orang laki-laki yang tidak saya kenal namanya. Berarti 6. Nah, kemudian dalam hati Rasulullah ada terbersit mengikuti permintaan orang Quraisy itu, orang musyrik itu, yakni ingin menyampaikan seperti permintaan orang Quraisy yang meminta untuk suruh usir 6 orang itu. Rasulullah berpikir, kalau saya menyampaikan dakwah kepada orang-orang Quraisy ini, orang syirik, dan ini adalah tokoh-tokohnya,
maka diharapkan oleh Rasulullah bisa mempengaruhi kepada warganya. Tetapi yang diminta oleh orang Quraisy ini, suruh pinggirkan 6 orang itu. Terbersih dalam hatinya, belum berkata Rasulullah untuk mengusir seterusnya. Kemudian turun ayat surah Al-An'am ini, yakni wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Katanya Allah kepada Nabi Muhammad, turun firman-Nya ketika Rasulullah terbersih hatinya untuk mengusir sebagaimana yang diharapkan oleh atau sebagaimana yang diminta oleh orang Quraisy itu. Apa katanya Allah dari ayat yang turun itu? Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di petang hari, sedangkan mereka itu adalah sangat mengharap keridhoannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita pahami dari hadis yang sudah saya sebutkan tadi? Yang pertama, kita wajib memuliakan orang-orang yang soleh dalam menjalani kehidupan ini. Senantiasa berbuat baik. Soleh itu kan berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, yakni senantiasa beribadah. Berbuat baik kepada sesama, yakni senantiasa berbuat hal-hal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu namanya orang soleh. Soleh secara spiritual dan soleh secara sosial. Soleh kepada Tuhannya dan soleh kepada bangsanya. Itu namanya soleh spiritual dan soleh sosial. Saya ulangi, kita wajib memuliakan orang-orang yang soleh dan menjalani sikap hidup ini dengan rendah hati, tidak menyakiti kepada orang lain, karena sesungguhnya rasa sakit yang dialami oleh orang yang kita sakiti itu, maka itu terdapat marahnya Allah. Kalau kita menyakiti orang lain sehingga orang lain itu marah karena tersakiti oleh kita, maka marahnya orang itu sesungguhnya ada marahnya Allah kepada kita. Terdapat marahnya Allah kepada kita. Itu. Nah, karena itu maka kalau kita menghinakan atau menghina orang yang rendah, orang yang miskin, orang yang mustad'afin, orang yang fakir, maka sesungguhnya itu adalah sama dengan menghina Sang Pencipta. Setiap kita itu adalah diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita tidak memuliakan orang itu, maka sesungguhnya kita sama dengan tidak memuliakan Sang Penciptanya. Tidak memuliakan seperti menghina. Karena itu mestinya harus malu. Karena kullu ma min sun'i rabbi, segala sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan kita semua. Yang cantik, yang ganteng, yang jelek, yang cacat, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Karena itu kita harus malu untuk menghina orang lain, karena yang seperti itu adalah yang tidak cantik dan ya itu adalah juga sama-sama ciptaan Allah. Nah, kalau kita orang cantik, ya Allah, betapa maha kuasanya Allah menciptakan orang itu, dilihat terus. Giliran yang cantik, ya Allah, wong goyong ini. Bahasanya beda. Kalau lihat orang cantik, ingat kepada Allah. Waduh, cik kuasanya Allah bisa menciptakan yang cantik kayak gini.
Giliran lihat yang beler, enggak. Ya Allah, pokoknya ini lupa yang pengiran. Sami, semuanya adalah ciptaan Allah. Yang cacat, yang ganteng, yang sempurna, yang tidak sempurna adalah ciptaan Allah. Karena itu maka kalau kita melihat orang, naudzubillah, misalnya tidak punya kaki, kita bersyukur dikaruniai kaki, sehingga tidak seperti itu mau kemana saja menjadi lancar. Maka melihat kekurangan yang ada pada orang lain, kalau kita berpikir yang positif, maka ini akan melahirkan rasa syukur. Kita bisa dikaruniai nikmat rezeki sehingga kita kenyang makan tiap hari. Melihat saudara kita yang kelaparan, kalau kita bisa membantu, monggo kita bantu. Kalau kita belum bisa membantu, alhamdulillah saya tidak kelaparan seperti itu. Maka kita melihat kekurangan pada orang lain, melahirkan sikap syukur kepada kita. Saya lihat di TV itu di Rempang, di Riau itu, ya Allah, mereka diusir dari tempat kelahirannya, dari tempat tinggalnya. Ada rasanya ingin menolong, tapi orang kayak kita apa yang bisa ditolongkan kecuali doa. Mudah-mudahan segera ada jalan yang terbaik. Kalau ukurannya hanya salah, ya salah, karena mereka tidak punya surat tanah. Tetapi sebagai warga negara yang lahir di situ, asli situ, ada rasa kasih. Kalau kita tidak bisa menolong, ayo kita doakan, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Dan ayo kita bersyukur, kita hidup di Malang normal, tidak ada yang musik, tenang, makan singkong masih enak, ngopi masih enak. Ini kan nikmat yang luar biasa. Karena itu maka situasi yang tidak baik, ketika kita melihat ketidakbaikan itu, ketika kita melihat kekurangan itu, semestinya melahirkan sikap syukur karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sempurna. Syukuri dan syukuri. Kalau kita terus kurang, maka kurang terus. Nah, sudah tidak cacat, kan sudah bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, masih kurang terus karena merasa tidak cantik. Yang cantik masih kurang terus karena merasa kurang cantik. Setelah sangat cantik masih kurang terus karena kurang kaya. Manusia kalau dituruti keinginannya adalah tidak terbatas. Padahal kemampuannya adalah terbatas. Kemudian yang kedua, kandungan dari hadis ini yang kedua adalah wajib memuliakan manusia dengan ukuran agama. Wajib memuliakan manusia itu dengan ukuran agama dan keimanan mereka. Mereka orang yang kita nilai itu, ya. Bukan dengan ukuran harta dan kedudukan. Jelas deh. Kita menilai orang itu dengan standar agama, dengan barometer agama, bukan dengan ukuran harta atau dengan ukuran kedudukan. Orang yang mulia yang banyak hartanya, bukan. Orang yang mulia yang kedudukannya tinggi, yang jabatannya hebat, yang karirnya melesat hebat, bukan. Tetapi kita melihat orang itu ukurannya adalah agama, yakni sejauh mana mereka menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi di kalangan kita ya justru sebaliknya. Kita memuliakan orang itu adalah karena hartanya, karena kedudukannya,
Coba Pak Wali Kota datang, nggak mungkin letakkan di belakang. Kenapa? Dia karena kedudukannya. Coba makna yang datang, duduk di depan mana sampai pindah mana itu tempatnya Pak Lurah. Suruh tinggi. Pak Lurah diberi berkas itu wafi makna turun moli makna sekarang kayak berkah. Turun dari moli kita kok moli. Kita ya seperti itu. Ajaran Nabi justru nggak seperti itu. Kita memuliakan orang adalah karena keutamaan. Tetapi apakah salah mereka memuliakan Pak Wali Kota? Saya katakan tidak salah. Kenapa kok tidak salah? Pak Wali Kota itu datang adalah tamu kita. Katanya Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamu. Kalau Pak Wali Kota harus dimuliakan, kemudian orang miskin, orang yang lemah juga harus dimuliakan, maka kesimpulannya adalah muliakan semuanya. Muliakan semuanya. Karena ya yang Pak Wali Kota kita muliakan itu tamu kita, orang yang lemah, yang seperti itu bukan pejabat, bukan orang kaya, kita sebut sebagai mustad'afin, sebagai orang yang lemah, itu belum tentu lemah juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang miskin tapi senantiasa sujud kepada Allah, dia senantiasa beribadah kepada Allah, maka di hadapan Allah dia lebih mulia daripada pejabat yang berdasi kalau dia tidak amanah dalam melaksanakan jabatan yang diamanahkan. Pejabat berdasi menduduki karir yang sangat tinggi, dia sangat membela rakyatnya, berpikir untuk kepentingan rakyatnya, dan dia taat kepada Allah, menjaga amanah yang dia terima, maka insya Allah dia akan mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga mengandung penjelasan atau pemahaman adalah tentang kesetaraan nilai kemanusiaan, bahwa Rasulullah itu berdakwah. Yang didakwahkan oleh Allah itu adalah, oleh Rasulullah itu adalah prinsip kemanusiaan, prinsip yang Islami. Islam itu adalah didakwahkan bagaimana bisa meletakkan manusia pada posisi yang setara. Artinya berkeadilan, menghormati manusia, karena manusia itu adalah sesungguhnya makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah. Wa laqad karramna bani Adam, sungguh telah saya memuliakan kepada keturunan Adam. Berarti manusia semuanya. Maka keliru besar kalau kita kemudian merendahkan manusia lainnya hanya karena perbedaan suku, hanya karena perbedaan ras, hanya karena perbedaan agama. Semuanya manusia adalah makhluk Allah. Urusan mereka masuk surga atau neraka adalah urusannya Allah. Kita ini adalah berkewajiban berbuat baik kepada sesama dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah. Itu. Jadi kesetaraan nilai kemanusiaan adalah prinsip yang Islami sebagaimana yang didakwahkan oleh Rasulullah. Jelas nggih? Kesetaraan nilai kemanusiaan.
adalah prinsip dalam Islam sebagaimana yang didakwahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, Islam adalah agama bagi seluruh manusia. Tidak ada keutamaan salah seorang pun atas yang lain dengan ukuran harta dan kehidupan kecuali dengan ukuran ketakwaan dan amal soleh. Jelas ya? Jadi Islam ini adalah agama Allah yang diberikan kepada seluruh manusia untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi tatanan kehidupan manusia. Dan tidak ada keutamaan seseorang itu dengan ukuran harta dan kedudukan kecuali keutamaan seseorang itu adalah dengan ukuran ketakwaan dan amal soleh. Itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu di sisi Allah adalah karena takwanya, karena amal solihnya, bukan karena keturunannya, karena bangsawan, karena dari suku A atau suku B, dan lain sebagainya. Orang Indonesia yang tekun beribadah masuk surga. Orang Arab sekalipun tidak beribadah masuk neraka. Tidak perlu sentimen sosial karena merasa orang Arab pasti masuk surga. Bukan. Kalau tidak ibadah masuk neraka. Kemudian yang kelima adalah tingginya nilai keikhlasan di sisi Allah. Ikhlas memuliakan orang, ikhlas dalam beribadah. Orang tidak dilihat dari harta dan kedudukan, tapi dilihat dari ketakwaan dan amal solehnya. Ini kan sebuah sikap ikhlas menilai orang lain, bukan karena dia pacamat, tapi karena dia ketaatannya serta istiqomahnya dalam melaksanakan peribadatan serta perbuatan-perbuatan ketakwaan lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan merupakan sebuah keikhlasan. Karena itu hadis ini mengandung pengertian atau pelajaran yakni tingginya nilai keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keenam adalah keutamaan orang miskin adalah bukan hal yang mutlak. Ini di awal sudah saya sebut tadi bahwa orang miskin pasti masuk surga. Tidak juga. Nah, saya katakan keutamaan orang miskin bukan mutlak. Kemiskinan pada hakikatnya adalah ujian tentang kesabaran dan keimanan kepada Allah. Karena itu miskin yang dijamin oleh Allah masuk surga ketika menjalani kemiskinan itu dengan kesabaran dan keimanan kepada Allah, yakni tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah serta berbuat baik dan memberikan manfaat kepada sesama serta tidak memberikan mudarat bagi lingkungan atau orang lain. Amin. Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada barakah dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kita awali dengan membaca Fatihah bersama-sama. Kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita masing-masing. Semoga beliau-beliau ini menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah dan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa tawaffana bi husnil khatimah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina min al-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawasha ma al-arqa wa al-ghadab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Min dini ya Rabbil Musta'in Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.